Kembali lagi di acara talk show Pilkada Damai, menjaga kondusivitas dalam menyongsong pilkada. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali sama Mbak Hilya selaku Wakil Sekretaris DPD KNPI, juga bersama Ibu Suciandayani, Divisi Sosialisasi KPU Sukoharjo. Nah, kan tadi kita juga sudah banyak sekali ngomong tentang itu nih. Dan ini idealisme seperti apa sih yang diharapkan dari pemilu di tahun 2020 ini, Mbak Ilya? Oke, kita pengennya adalah kondisi yang riang, yang bisa, yang mengharapkan bahwa pilkada itu adalah pilkada yang berkualitas, pilkada itu adalah pilkada yang berintegritas. Ya, itulah yang harusnya semestinya diwujudkan dalam pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah untuk di tahun 2020 ini, seperti itu, Mas. Oke. Dan pilkada serentak ini sebenarnya baru tahun kemarin ya, Bu, dan untuk pilkadanya sendiri baru tahun ini berarti ya, Bu, yang serentak, atau sudah dari dulu? Sejak tahun 2005. 2005 ya. Iya. Nah, apa sih keuntungannya pilkada serentak seperti ini, Bu, kalau dari sudut pandang penyelenggara sendiri? Pilkada serentak ini kan begini, Mas. Jadi kan di seluruh Indonesia ini memilih kepala daerahnya secara langsung. Tadi maaf ya, Mas, yang secara langsung tadi sejak tahun 2005 pilkada secara langsung. Ya. Kemudian pilkada serentak ini dilakukan di seluruh Indonesia ini sebenarnya pertama juga kita kalau dari sisi biaya kan ada efektivitas, karena dilaksanakan secara bersamaan gitu. Kemudian juga momentum politik ini kan bisa menjadi tolak ukur juga bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya gitu. Nah, kalau dari segi kondusifnya bagaimana, Bu? Kalau dibandingin dengan pilkada yang mungkin pemilihannya nggak bareng seperti itu, Bu, bagaimana? Saya rasa begini juga, Mas ya. Akan lebih mudah untuk terpantau ketika kita melakukannya serentak di semua wilayah. Jadi masyarakat juga kita lihat partisipasinya sejauh mana. Kemudian mungkin dari sisi tadi kondusivitas bisa dilihat, keamanannya, kemudian keserentakan ini juga saya rasa akan memudahkan juga untuk membuat situasi yang lebih kondusif, lebih aman, lebih tentram, dan itu juga kita harapkan terjadi di semua wilayah yang saat ini melakukan pilkada. Nah, saya juga mau tanya nih pendapat, mungkin Mbak Lilia juga pernah dengar pendapat-pendapat dari teman-teman, dari keluarga tentang pilkada serentak ini, Mbak. Seperti apa sih pendapatnya di masyarakat? Kan pasti pernah dengar, atau pendapat Mbak Lilia sendiri, silakan. Pendapat mereka adalah ingin mendapatkan seorang pemimpin yang itu tadi mengedepankan aspirasi masyarakat. Sekarang masyarakat sudah tidak ingin lagi dengan janji-janji palsu, sudah tidak ingin lagi banyak calon kepala daerah yang hanya yaitu membuat janji palsu. Mereka hanya ingin aspirasi mereka didengarkan, tidak hanya didengarkan tapi diwujudkan, karena sekarang masyarakat sudah mulai pintar gitu loh. Jadi bahkan beberapa masyarakat banyak yang curhat gitu ya, mereka memang yang namanya ketika nanti masa kampanye, yang namanya track record calon kepala daerah, yang namanya latar belakang, yang namanya janji-janji calon kepala daerah besok itu di tahun 2020 itu memang mereka sangat harapkan, dan mereka ingin mendapatkan seorang pemimpin baru yang bisa merubah menjadi pemimpin yang agent of change untuk kebaikan di suatu daerah ya. Kalau di Surakarta juga di Surakarta, di Sukoharjo juga di Sukoharjo itu, Mas. Nah, kalau tadi kan masyarakat juga berharap nih, Bu, adanya perubahan, terus juga keterbukaan visi misi dan lain sebagainya. Sebagai penyelenggara nih, bagaimana KPU memfasilitasi hal tersebut agar biasanya masyarakat kan pengen tahu nih, Bu, calon-calon pemimpinnya itu seperti apa, itu bisa dilihat di mana aja, Bu? Bisa diteliti atau mungkin dibuka di mana, Bu? Nanti kalau misalnya kan ini masih menunggu calonnya, pendaftarannya dulu tutup, baru nanti disosialisasi yang seperti itu gitu. Pertama juga kita melalui
bisa diakses melalui media sosial kita ya Mas ya. Kita ada media sosial, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, kemudian juga ada website. Jadi sebagai penyelenggara itu salah satu yang harus kami fasilitasi adalah menyampaikan visi misi dari calon nanti yang calon Bupati Sukoharjo. Jadi bisa di sana. Kemudian juga kami melakukan sosialisasi. Di sanalah juga kami nanti akan menyampaikan ke masyarakat tentang visi misi, kemudian siapa calonnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti di masa kampanye KPU juga memfasilitasi beberapa kegiatan misalnya terkait dengan APK, alat peraga kampanye. Kemudian juga nanti kami memfasilitasi ada debat calon. Nah, di sana sebenarnya juga sebagai salah satu media atau sarana untuk memberikan informasi ke masyarakat. Jadi melalui tadi media sosial juga ada website ya. Kalau ingin melihat di websitenya di mana Ibu? Di www.kpud Sukoharjo. Kalau untuk media sosialnya Facebook, Instagram atau apa ini Bu? Iya, sama di KPU Sukoharjo. KPU Sukoharjo gitu aja ya keywordnya. KPU Sukoharjo bisa dicek. Nanti untuk Gesmania bisa mulai cek dari sekarang, mungkin bisa di follow dulu atau diikuti dulu gitu ya, biar nanti ada pantauan mungkin ada info-info terupdate gitu akan di-share di sana itu ya. Iya, betul Mas. Ya. Dan ini pun juga selalu kita informasikan. Jadi ada beberapa tahapan dalam pilkada ya Mas ya. Jadi salah satunya tadi di kampanye. Tapi sekarang ini adalah tahapan untuk perekrutan badan ad hoc. Jadi badan ad hoc itu penyelenggara baik di tingkat kecamatan, desa, kelurahan maupun nanti di TPS. Jadi ada PPK, panitia pemilihan kecamatan, ada panitia pemungutan suara, ada KPPS. Nah, sekarang pada tahap perekrutan PPK. Kemudian nanti besok itu sudah pengumuman untuk perekrutan PPS. Jadi sekaligus kami juga menghimbau ke masyarakat, terutama pendengar Kisma FM, juga berpartisipasi dalam pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc. Nah, untuk meramaikan suasana pesta pemilihan kepala daerah nih, Mbak Ilia sudah menyiapkan apa nih? Misalnya apa sih, udah ada pandangan aku pengen gini ya nanti pas di pilkada gitu, pengen share atau apa gitu tentang pilkada ini, Mbak? Karena saya tinggal di Solo, berKTP Solo ya, Surakarta, sudah ada rencana untuk dalam tanda kutip berkampanye, bukan berkampanye mendukung salah satu calon, tapi berkampanye pada masyarakat, bahasanya membantu penyelenggara pemilu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk benar-benar memilih calon kepala daerah yang benar-benar patut untuk menjadi seorang pemimpin di kota Surakarta nanti tentunya. Kita nggak mau lagi yang namanya bahasa dalam tanda kutip dibodohin atau apapun ya, karena kita sudah jenuh dengan itu semua. Kita pengen sekali masyarakat terjun langsung, andil bahwa meramaikan pesta demokrasi, bagaimana pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, pesta demokrasi ini bisa menyenangkan seluruh warga, karena ini adalah hajat besar untuk kota atau kabupaten. Nah, kalau pandangannya tentang golput ini, Bu Suci, apakah golput itu termasuk salah satu yang tidak kondusif apa gimana, Bu? Ya, kalau golput ini yang kita himbau ke masyarakat jangan sampai terjadi ya. Karena sekali lagi hak politik masyarakat untuk menggunakan pilihan politiknya pada pilkada ini kan 5 tahun sekali. Kalau sampai ada yang tidak mau menggunakan hak politiknya untuk mencoblos atau memilih atau dinamakan juga dengan golput, saya rasa sebuah kerugian yang besar. Karena sekali lagi ketika mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya, tidak mau memilih, mereka tidak bisa ikut menentukan orang-orang yang menurut mereka memang layak untuk menjadi kepala daerah, untuk memimpin mereka diamanati selama 5 tahun ke depan. Jadi ini sebuah kerugian besar. Artinya bahwa golput ini tidak menyelesaikan masalah. Ketika mereka misalnya tidak mau memilih karena pilihannya dianggap tidak memenuhi atau tidak mewakili mereka, ya saya rasa pilihannya bukan golput begitu. Tapi mereka silakan mencari, mengorek dan meneliti dan mencari informasi lebih banyak tentang siapa nanti yang akan menjadi calon kepala daerah. Kemudian disitulah silakan menentukan pilihannya. Tapi kita selalu berharap
jangan sampai tidak menggunakan. Sekali lagi, satu pilihan itu sangat menentukan nasib daerah untuk 5 tahun. Iya, untuk yang saat ini, nanti untuk 4 tahun ke depan. 4 ya? Karena tahun 2024 nanti akan ada pilihan lagi. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi. Jadi untuk sekali lagi semua pendengar Gesmania ya, Gesmania Radio Gesma, nanti kalau udah saatnya 23 September Pilkada, jangan sampai golput. Suka nggak suka sama calonnya, tetap datang ke TPS, tetap gunakan hak pilih, gunakan aspirasi secara cerdas. Udahlah, pokoknya jangan golput, jauhi golput. Itu penting banget untuk dikampanyekan dari detik ini, Mas. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bu Suci Handayani dan juga Mbak Hilya Maliha Ibrahim, dan juga tadi penanya kita ada Mbak Rizka di Purwosari, juga ada Mas Fajar di Kartasura. Terima kasih, dan akhir kata, jangan pernah takut jadi pribadi yang kreatif, gaul, dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and cheers. Udah ini. Ya Allah.